Reza, karena eh, sudah waktunya lewat juga, mungkin bisa kita mulai aja ya Zah ya. Saya izin buka ya Zah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi pada kajian perdana untuk muslimah sebenarnya. Saya mungkin banyak dari teman-teman yang berhalangan. Semoga dari ada yang penting sudah ada materinya juga, sudah ada recordingnya juga, semoga tetap bisa bermanfaat mereka pada akhirnya. Alhamdulillah, salawat salam tidak lupa dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk kajian kita kali ini bertema kajian muslimah, yaitu yang berjudul Why Valentine. Jadi akan membahas bagaimana sih pandangan Islam itu terhadap perayaan Hari Valentine. Mungkin nggak perlu lama-lama aja, kita langsung bisa masuk aja pada materinya ya, Zah. Kepada Ustazah Rahayana Mutia, saya persilahkan. Oke. Ya alhamdulillah alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya alhamdulillah ya kita dipertemukan oleh Allah meskipun di ruang Zoom ya, semoga bisa mendapatkan keberkahan dan Allah catat dengan membalasnya ya pahala sebesar-besarnya. Kenapa? Karena memang ya apapun yang kita lakukan di dunia itu akan dicatat dan akan mendapatkan balasan ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Jadi kebaikan sedikit pun akan Allah balas, keburukan sedikit pun Allah akan balas juga gitu. Sehingga alhamdulillah ketika kita pagi hari ini dimulai aktivitas dengan kebaikan, maka insya Allah ya nanti di akhir kehidupan kita pun insya Allah juga penuh dengan kebaikan. Sebagaimana tadi disampaikan ya ini adalah perdana ya yang insya Allah kita akan membahas topik-topik yang hari ini atau di bulan Februari ini tuh lagi semarak ya di dalam kehidupan kita. Saya share screen ya, bisa nggak ya? Bisa ya? Udah kelihatan? Sudah, Zah. Ini ada musiknya nih. Saya matikan dulu. Kedengeran gak sih musiknya? Enggak kan? Eh, di saya nggak keluar sih, Zah. Oh ya Mungkin udah. dipencet dulu. Ya ini nggak usah wes. Ya jadi apa namanya di bulan Februari ini banyak ya di swalayan atau reklame papan jalan gitu ya. Banyak promo-promo menarik gitu di bulan Februari. Kenapa? Karena memang di bulan Februari ini ada peringatan dunia gitu terkait dengan hari atau bulan penuh cinta gitu ya. Yang kemarin sudah dilewati tapi masih semarak nih promo-promonya gitu. Sebenarnya apa sih ya Valentine's Day itu? Itu mungkin yang mau kita bahas ya pagi hari ini. Terus bagaimana kita sebagai seorang muslimah menyikapinya? Nah, terus ada nggak sih di dalam Islam itu sebenarnya mengatur perasaan cinta gitu. Itu yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas. Nah, kalau kita mau melihat ya hari Valentine itu ternyata ada sejarahnya atau ada ceritanya. Ya, kalau kita baca ya dari literatur, memang ternyata budaya ini bukan muncul di dalam dunia Islam, tapi muncul di dunia Barat yang ternyata ini adalah tradisi ya, tradisi dari masyarakat Kristen Romawi yang mereka itu ya merayakan ya suatu peringatan yang dimana pada 14 Februari itu ada tokoh yang bernama Valentine itu dihukum mati gitu. Kenapa gitu? Karena memperjuangkan cintanya.
Sehingga ya tokoh Valentine ini dipuja gitu ya, diagung-agungkan, termasuk di negara-negara lain juga akhirnya dirayakan. Ya, misalnya di Perancis dan Inggris. Ya, itu dirayakan bulan penuh cinta karena ternyata di bulan Februari itu simbol kawinnya para beruang. Sehingga ketika ada beruang gitu yang kawin, nah itu asosiasinya atau identik dengan cinta dan kesetiaan gitu katanya. Sehingga ini awal mula dari hari Valentine. Nah, akhirnya tersebar gitu ya karena memang ini dari dunia barat tradisinya, maka tersebar di Amerika, di Kanada, di Meksiko, Inggris, Australia, Prancis, Korea gitu. Yang akhirnya identik dengan ya tadi merayakan bulan bulan cinta itu dengan bertukar kartu nama atau ada undian yang di sana itu undiannya ditulis ya nama laki-laki nama perempuan terus ditukar mereka akan mendapatkan satu nama. Nah, nanti di situ mereka mulai kenalan ya dan dalam tanda kutip ya, negatifnya itu sampai adanya perzinahan. Atau banyak ya yang bertukar kado, memberi coklat gitu yang katanya coklat ini bisa tadi ya memicu naluri seksual seseorang gitu sehingga akhirnya dia menyalurkan cintanya ketika hari itu gitu. Dan banyak ya tradisi-tradisi lain ya misalnya tadi ya terjadi pernikahan massal terus atau hari coklat dunia sehingga sebenarnya momen ini tuh dimanfaatkan oleh siapa ya oleh pasangan yang dalam tanda kutip tidak sah atau yang dia memang belum punya pasangan akhirnya akan ketemu pasangan di bulan ini atau ya tadi seseorang yang ingin menyalurkan hawa nafsunya atau yang mau melakukan pernikahan gitu ya. Sehingga ternyata ini dimanfaatkan oleh para muda-mudi yang memang sedang ada gejolak ya di dalam hatinya gejolak gejolak cinta itu. Nah, ternyata bukan hanya muda-mudi yang dia itu ikut merayakan, tapi ternyata dimanfaatkan juga oleh para kapital, oleh para pemilik modal. Ngapain ya? Mereka jualan. Ibaratnya tuh kalau cari untung itu kan kalau permintaan banyak gitu ya, maka barangnya akan cepat habis. Nah, biasanya terjadinya itu ya di perayaan-perayaan besar atau di akhir tahun gitu. Nah, ternyata di bulan Februari juga rame ya lagi banyak promo-promo tadi. Nah, sehingga ketika promo-promo itu banyak, orang-orang itu mungkin yang awalnya nggak tahu atau nggak ingin ngerayain gitu, akhirnya mereka juga terpengaruh dengan adanya promosi-promosi itu. Tak terkecuali di negeri kita, negeri Indonesia yang mayoritas Muslim. Ikut-ikutan deh merayakan. Jadi ada ya di status teman-teman saya itu, wah dapat coklat murah nih gitu ya karena ada perayaan hari hari Valentine gitu. Atau wah beruntung dapat coklat dari misalnya ada yang suka sama dia gitu. Akhirnya dia dapat coklat. Dulu saya juga pernah dibagi ya pas kuliah itu dia non muslim terus dia dapet coklat banyak gitu ya dibawalah satu kresek gitu ke kampus ya terus habis itu dibagi-bagi rek mau coklat enggak gitu kenapa karena ternyata ya dia memang salah satu orang yang cantik gitulah ya terus dikasih lah banyak cowok-cowok gitu yang suka akhirnya dibagi-bagi aku nggak habis nih kalau ngabisin semua kayak gitu, gitu katanya gitu. Jadi memang apa ya simbol cinta dunia itu banyak dirayakannya di bulan Februari ini. Nah, terus bagaimana kita sikap seorang muslim? Ya, jadi di dalam hadis Rasulullah itu berpesan, ya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan dari mereka. Nah, kalau tadi dikatakan dia berasal dari ajaran agama lain, maka kalau kita ikut-ikutan, berarti kita ngikut agama tersebut. Dan kita tahu ya bahwa di dalam kehidupan kita itu Allah telah menyampaikan bahwa inna dina indallahil Islam ya bahwa sesungguhnya ya, agama satu-satunya yang Allah ridhoi itu hanyalah Islam.
gitu. Sehingga kita muslim nih, udah Allah ridoin. Tapi kok malah kita ikut agama lain yang itu tuh Allah nggak ridho dari agama tersebut. Apalagi tradisi agama tersebut, agama yang lain tadi ternyata membawa efek negatif kepada siapa ya? Kalau di sini gambarnya itu ya ada ayam, terus anaknya kok gajah gitu ya. Jadi anaknya siapa itu gitu. Malah berdampak pada pergaulan bebas atau perzinahan. Yang jelas di dalam Islam itu ada aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan bagi laki-laki atau perempuan yang saling jatuh jatuh cinta gitu. Nah, sehingga Ustadz Muhammad Abdul Tuaisikal itu menyampaikan ya jangan sampai kita ikutan merayakan Valentine. Kenapa? Karena banyak dampak buruk bagi kita. Yang pertama tadi ya tasyabuh, meniru orang kafir. Yang kedua merayakan ya atau menghadirinya bukan ciri-ciri orang yang beriman. Kenapa? Karena tadi Allah telah menyampaikan ya iman kita kepada Allah maka harus taat kepada Allah. Jangan sampai kita nabrak aturan-aturan yang sudah Allah turunkan. Dan ketika kita mengagungkan tokoh Valentine, ya berarti kita sama saja mengagungkan pendeta Nasrani. Padahal ya harusnya kita tuh cintanya kepada siapa? Cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul itulah yang akan membawa syafaat buat kita. Sehingga jangan sampai ya kita itu justru ikut-ikut merayakan. Mungkin awalnya nggak tahu gitu ya, tapi karena banyak promo-promo akhirnya ikut-ikutan. Terus ternyata malah berujung kepada kemaksiatan atau kesyirikan. Kenapa? Karena ya kita hanya boleh menuhankan Allah semata. Ya sebagaimana di surat Al-Ikhlas. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Allah itu satu. Sehingga ketika kita ikut merayakan yang tadi padahal itu adalah dari ajaran agama Nasrani, ya sama saja kita syirik atau meyakini ada Tuhan selain Allah. Yaitu siapa? Ya kalau orang Nasrani menganggapnya ada Yesus gitu ya, Kristus yang mereka puja gitu. Sehingga jangan sampai ya kita kebawa dengan kesyirikan dan kemaksiatan ini. Kenapa? Karena konsekuensinya nanti di akhirat ya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Allah telah tetapkan. Nah, dan teman-teman, kalau kita ngelihat ya, memang kalau ada perayaan-perayaan Valentine ini, tadi ya, kan pasti yang dilibatkan itu cewek ya, perempuan ya. Meskipun kalau di Korea itu ya katanya, kalau di Valentine itu gantian gitu, cewek yang ngasih coklat ke cowok gitu katanya ya. Tapi kalau tradisi di dunia-dunia itu biasanya ya cewek yang dapat coklat dari laki-laki itu. Sehingga di sini kita bisa lihat dari dulu ya dari zaman Romawi, ya zaman Persia, termasuk di belahan dunia lain, sampai saat ini tuh perempuan selalu menjadi korban bahasanya. Ya, meskipun mungkin ya ketika dia merayakan, ya suka sama suka, tapi kan seringnya efeknya itu dampaknya tuh ke perempuan. Nah, sehingga kita bukan hanya mengkritisi dari sisi cintanya gitu, tapi ternyata ya perempuan itulah yang akan menjadi korban di dalam perzinahan gitu. Dan memang dari dulu itu seringnya perempuan itu ya dalam tanda kutip dihinakan. Kenapa? Karena ya perempuan itu hanya sebagai tempat menyalurkan hawa nafsu gitu dari laki-laki. Bahkan di dalam kitab-kitab ya dari ajaran agama lain ya dalam Talmud misalnya seorang laki Yahudi itu diwajibkan membaca doa setiap harinya. Apa doanya? Doanya itu, terima kasih Tuhan karena tidak menjadikanku sebagai seorang kafir atau seorang wanita atau budak belia. Sehingga posisi wanita itu kayak nggak terhormat gitu di mata ya agama lain atau di kepercayaan-kepercayaan lain. Bahkan ya di dalam Katubot ya 11b itu bila lelaki Yahudi yang telah dewasa bersetubuh dengan anak perempuan maka itu tidak mengapa. Lagi pula bukan Adam yang tertipu melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Jadi intinya tuh kalau misalnya menjalankan pernikahan pasti yang salah perempuannya deh. Yang yang memicu gitu ya ibaratnya laki-laki itu punya nafsu itu ya dari sisi perempuannya.
Padahal kalau kita tahu efek dari perzinahan itu ya efeknya kepada perempuan. Siapa yang nanti akan hamil gitu ya. Makanya kalau kemarin itu ya sempat di Malang nih termasuk di Batu ya banyak kasus-kasus kan adik saya itu ini ya lagi koas di RSSA itu. Nah, terus waktu malam itu biasanya kalau pulang waktu itu kan ke rumah nenek bareng-bareng gitu. Terus biasanya selesai koas itu jam 7 malam tuh udah selesai. Ini tapi kok nggak selesai-selesai gitu. Intinya nyampe di rumah nenek itu udah sekitar jam setengah 9 mau jam 9 gitu. Nah, ceritalah dia gitu. Mbak tahu nggak kenapa aku pulangnya jam segini gitu. Karena di UGD itu lagi rame banget katanya gitu. Karena kan dia jaga di rumah sakit itu di UGD-nya. Kenapa emang lagi rame banyak ada kecelakaan tak kan biasanya gitu ya kalau misalnya lagi rame di rumah sakit. Nah, ternyata tuh bukan karena kecelakaan gitu. Jadi ada beberapa orang gitu. Ini salah satunya itu cewek dateng gitu sama orang tuanya. Orang tuanya nangis-nangis lah intinya minta anaknya itu diperiksa gitu. Nah, ternyata anaknya itu udah lemes banget. Ternyata ketika dicari tahu anaknya itu baru melahirkan gitu katanya baru melahirkan 3 hari lalu yang dia tuh melahirkan sendiri di kos-kosannya jadi dia melahirkan sendiri di kos-kosannya terus intinya kan dia panik gitu sampai akhirnya ya dia ya lemes itu karena kan pendarahan ya dari hasil melahirkan itu nah ternyata diceritain sama orang tuanya itu dia itu hamil sendiri karena ya dalam tanda kutip katanya ya ceritanya tuh dia digendam sama seseorang. Berarti kan dia menyembunyikan kehamilannya ya sama 9 bulan dari orang tuanya itu. Nah awalnya itu orang tuanya tuh nggak tahu sampai temennya itu temen dari kosnya intinya tahu kalau dia itu lemes gitu ya udah kayak darurat banget. Akhirnya dia hubungin orang tuanya. Dan itu masih muda anaknya usia 20-an gitu. Ini di Malang kasusnya. Dan katanya adekku itu ya nggak hanya satu kasus ini, banyak yang kayak gitu. Bahkan banyak ya cewek-cewek itu yang lahir di rumah sakit ya di RSSA itu. Terus tapi anaknya tuh ketika udah lahir nggak mau dibawa. Kenapa? Karena hasil dari tadi ya hubungan yang nggak diinginkan atau nggak sadar itu banyak katanya. Terus akhirnya katanya adikku itu ya udah akhirnya anak-anak yang ditinggal itu di ini dikasih ke panti asuhan gitu. Nanti dari sama panti asuhannya kan Allah alam ya apa dijual atau gimana. Nah, termasuk berita-berita yang di awal tahun itu, Malang itu kan juga sempat ramai. Kenapa? Karena jadi pusat penjualan bayi, ya bayi yang mungkin dalam tanda kutip ada pasangan-pasangan yang dia nggak punya anak, terus dia pengen punya anak, akhirnya beli anak. Nah, pas beli anak itu ketahuannya kan di Surabaya ya, kalau di berita itu. Nah, ternyata asal bayinya itu ya dari Malang. Ya mungkin karena Malang banyak ini ya, pusat pendidikan gitu. Nah, jadi ternyata apalagi ada momen bulan Februari ini pasti banyak ya momen-momen ya dalam tanda kutip mungkin ya terjadi namanya tadi ya perzinahan. Sehingga akhirnya perempuan ini yang dirugikan. Ya kayak kasus-kasus tadi itu kan yang tahu ya, yang diperiksa ya perempuannya kan. Kenapa? Karena tadi habis melahirkan. Nah, sehingga ya kita sebagai cewek-cewek yang di Zoom ini harus banyak berlindung ya kepada Allah dan juga mengetahui bagaimana sih Allah itu menjaga perempuan ya salah satunya dengan telah ya menyampaikan di dalam kehidupan kita itu ada sosok-sosok wanita yang harus kita teladani gitu. Jadi sebenarnya perempuan itu ya nggak usah lah ikut-ikut budaya barat gitu ya. Tapi kita perlu ikuti siapa sosok-sosok sahabiah ya sosok-sosok wanita yang memang sama Allah itu udah dijamin surga. Karena kan hidup kita kan nggak kekal ya, tapi akan kembali lagi kepada Allah. Siapa wanita-wanita yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Jadi jangan sampai hawa nafsu itu merusak ya semuanya, merusak hidup kita.
Sehingga harus kita jaga akal sehat kita dan harus kita bimbing pikiran kita, hati kita, diri kita itu ngikut sosok-sosok yang memang sudah Allah jamin untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah, maka ada sosok-sosok yang istimewa yang harus kita kenali, yaitu salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Jadi, sosok Khadijah ini adalah sosok wanita sempurna ya yang hadis riwayat Ahmad itu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, apa istimewanya? Jadi Khadijah itu istimewanya karena beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Ia membenarkan ajaranku ketika orang-orang mendustakanku. Dan ia adalah perempuan yang selalu membantu perjuanganku dengan harta kekayaan ketika orang-orang tiada memedulikan. Sehingga perempuan itu dia harus punya prinsip. Ya, prinsipnya apa? Pegang kebenaran, pegang keyakinan kita, pegang keimanan kita. Yang kalau kita kenal ya di buku sirah khusus ya namanya ada sirah tebal gitu tentang Bunda Khadijah itu. Memang Bunda Khadijah itu ketika Islam belum muncul berasal dari nasab yang mulia dari kalangan orang Quraisy. Ya, saking mulianya dikenal ya sebagai at-Thahirah atau wanita yang menjaga kesuciannya. Jadi ketika di masa jahiliyah itu udah banyak yang melakukan perzinahan. Ya kan kalau kita kenal ya pernikahan di dalam dunia Arab itu ada yang 4 jenis itu. Yang pertama ya pasangan ini misalnya dia menginginkan anak yang menyerupai orang tertentu, maka si istri ini akan diberikan kepada laki-laki itu. Nanti dia kembali kepada suaminya ketika sudah hamil dengan seseorang itu. Jadi itu pernikahan jahiliyah. Ya ada juga ya pernikahan-pernikahan jahiliyah itu yang wanita ini di dalam di pintu rumahnya itu dicap ya warna merah. Terus orang-orang laki-laki yang ingin menyetubuhi dia boleh masuk ke dalam rumahnya. Nanti ketika dia hamil, maka dia akan undi. Siapa yang keluar dari undian itu, maka dialah yang menjadi pasangannya. Jadi banyak ya, ya, ya setipe gitulah dengan perzinahan itu. Jadi wanita dicampuri banyak lelaki sehingga dia tidak terhormat. Nah, tapi beda dengan Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu benar-benar menjaga kesuciannya. Jadi dia bukan cewek gampangan lah bahasanya. Nah, sehingga dia memang menjaga kesuciannya sampai benar-benar dia menikah gitu dengan pasangannya. Nah, selain itu, ya kemuliaannya selain menjaga kesuciannya memang dikenal ya sebagai saudagar kaya yang pada awalnya Rasulullah bekerja ya kepadanya sampai akhirnya Khadijah tertarik dan menikah gitu dengan Rasulullah. Nah, sehingga kita bisa lihat ternyata ada loh perempuan-perempuan yang menjaga kesucian di masa sebelum kenabian, yaitu siapa? Bunda Khadijah. Nah, sehingga ketika masa kenabian itu datang, wajar ketika tadi ya orang-orang mengingkari Rasul, tapi Khadijah dengan keimanannya ya dia mempercayai Rasul. Maka disebut sebagai Ummul Mukminin. Dan termasuk orang yang pertama beriman, termasuk pioner ya pengemban dakwah, pendamping setia Rasulullah sampai ya Rasulullah wafat itu kan hanya punya istri satu yaitu Khadijah ini. Akhlaknya sempurna, sabar ya. Bayangkan ya ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Gua Hiro, ketakutan, kedinginan. Khadijah itu Masya Allah ya sabar, menyelimuti ya diselimuti. Ketika Rasul mengatakan, ya aku takut, apakah aku termasuk orang yang celaka? Khadijah menyemangati gitu, bahwa nggak mungkin engkau itu celaka karena engkau adalah orang yang baik akhlaknya. Bahkan ya dikenal sebagai Al-Amin gelarmu gitu sehingga menenangkan Rasulullah. Nah itulah perempuan-perempuan yang tidak gampang ibaratnya ya dimakan ya bau-bau cinta yang ternyata bau-bau cinta itu cuma mengajak kepada syahwat aja atau hanya nafsu semata, yaitu Bunda Khadijah. Ya banyak ya wanita-wanita lain yang harus kita teladani termasuk Aisyah ya binti Abu Bakar yang beliau itu dikenal sebagai perempuan memiliki keutamaan ilmu. Ya, disebut as-siddiqoh ya dan termasuk perawi hadis yang handal, menjadi ummul mukminin yang punya
kemurahan hati dan kedermawanan, perempuan yang tangguh dalam berjihad dan terdepan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ketika ada misalnya ya, ada perayaan-perayaan jahiliyah, ya Aisyah ini termasuk orang yang berdakwah gitu. Berdakwah itu maksudnya nggak ikut-ikutan, tapi mengajak kepada kelurusan kebenaran gitu. Sehingga karena keilmuan inilah ya Allah jaga dan Allah berikan kedudukan yang tinggi kepada Aisyah ya, dan termasuk ya perempuan yang dijamin masuk masuk surga. Ya, dan masya Allah ya dengan ilmunya perempuan itu akan mulia, sehingga ya penting bagi kita sebenarnya terus ya mengkaji Islam, karena ilmu itulah yang akan menuntun ya kita sebagai seorang muslimah untuk berada di jalan yang lurus. Ya sebagaimana Islam itu dikatakan minadzulumati ilan nur, ya, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga cahaya itu hanya bisa kita dapatkan dengan ilmu. Ya, dan ilmu itulah yang akan membimbing manusia agar memilih jalan yang benar. Sehingga nggak ikut-ikutan dengan budaya-budaya yang tadi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, sehingga kita bisa mengenal ya Aisyah ya, dan juga wanita-wanita lain, termasuk ini Fatimah ya, putri Rasulullah, yang dikatakan tiga hal yang aku cintai dari dunia kalian, yaitu membaca kitabullah Al-Quran, melihat wajah Rasulullah, dan berinfak di jalan Allah. Jadi Fatimah pun sebagaimana Bunda Khadijah dan Aisyah termasuk wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Kenapa? Ya karena ada banyak keutamaan di sana. Ya, jadi kalau tadi Bunda Khadijah termasuk muslimah yang tua, maksudnya tua secara usia, tapi ada ya muslimah yang termuda ya, yaitu Fatimah, sejak 5 tahun itu menjadi penolong Islam, cinta dan taat ya kepada ajaran ya Islam, dan termasuk wanita yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Sehingga kalau kita tahu ya kisah cintanya Fatimah gitu ya dengan Ali, ya Masya Allah, beliau itu adalah istri yang taat pada suaminya. Ya, dan wafat di usia usia muda dengan banyak kebaikan dan dijanjikan masuk ke dalam surga. Sehingga ya ayo kita bercermin, sudahkah kita itu tadi ya menjaga kesucian kita, meninggikan diri kita dengan ilmu, dan juga berjuang di masa muda kita gitu untuk apa? Ya untuk menjadikan hidup kita itu mulia, berkah. Ya, dan nanti kita pun ya layak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dikatakan ya apabila sebuah bangsa ini mau baik, perbaikilah wanita. Tapi kalau perempuannya itu dirusak, maka tinggal menunggu waktu aja untuk sebuah negara jatuh. Sehingga kalau kita lihat ya negeri kita Indonesia, muslim terbanyak, di sana banyak wanitanya, dia akan sampai ya budaya hedonis, budaya liberalisme yang hari ini ada di dalam kehidupan kita itu merusak kita wanita-wanita. Gitu. Kenapa? Karena mulianya bangsa itu ya ada terletak di wanitanya. Sehingga kita sebagai seorang wanita harus beruntung ya. Kenapa? Gitu ya, karena Allah memilih kita sebagai seorang wanita yang nanti dari rahim kita itu akan lahir ya para penakluk, ya para anak-anak solih yang akan meneruskan ya kehidupan bangsa kita. Sehingga jangan sampai ya kita menyia-nyiakan waktu kita, hidup kita untuk perkara-perkara yang ternyata itu tidak bisa menyelamatkan kita, atau hanya menjadikan hawa nafsu itu ya sebagai yang kita ikuti gitu ya ketika memilih segala segala sesuatu itu. Ya, karena kalau kita ya sebagai seorang wanita itu nggak perlulah sempurna ya dengan memoles. Sekarang kan seringnya mungkin kalau wanita itu pasti ya setiap awal bulan gitu toko-toko skincare itu penuh gitu ya. Kenapa? Karena yang dipoles itu hanya wajahnya. Padahal tadi Bunda Khadijah aja nggak pernah ya kayaknya ya mementingkan wajah gitu misalnya. Atau Bunda Aisyah termasuk Fatimah itu ya nggak terlalu peduli gitu dengan wajah. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya wajah itu udah kodoknya Allah, ketetapannya Allah ya wajahnya begitu gitu. Tinggal kita jaga aja. Sehingga yang perlu kita lebih
pikirkan itu bagaimana kita cantik itu dari dalam gitu ya, inner beauty. Yaitu dengan apa? Dengan ilmu kita. Nah, termasuk juga nggak perlu ya kita itu berusaha menjadi orang yang kaya raya gitu. Kenapa? Kalau Bunda Khadijah tadi memang rezekinya Allah telah tetapkan sebagai saudagar kaya, tapi kekayaan itu bagi Bunda Khadijah bukan untuk ya membeli berbagai aksesoris atau tadi ya kekayaan-kekayaan itu dibeliin untuk materi, tapi justru kekayaan Bunda Khadijah itu diperjuangkan untuk dakwahnya Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah itu udah menikah dengan Bunda Khadijah dan diutus menjadi seorang Rasul, Rasulullah itu nggak bekerja lagi. Kenapa? Karena ditopang oleh hartanya Bunda Khadijah ya, Masya Allah. Jadi ya hartanya itu ya digunakan untuk jalan dakwahnya Rasulullah. Nah, sehingga kalau hari ini cewek-cewek ya mengejar harta, kekayaan, bahkan kalau sebelumnya ya tahun lalu tuh ya sempat ada apa vacation, terus pekerja-pekerja yang di mau naik jabatan gitu ya terus disuruh tidur bareng sama bosnya, itu kan ngeri gitu hari ini. Memang ya kayak gitu kondisinya, demi jabatan ya, demi kekayaan ya, demi tahta, akhirnya ya ibaratnya mau lah menggunakan segala cara ya, salah satunya dengan tadi mendampingi bos-bosnya. Nah, sehingga wanita-wanita jangan terjebak dengan tiga hal ini ya. Karena kalau sempurna di dalam Islam itu tidak berkaitan dengan materi gitu, tapi ya berkaitan dengan ketakwaan, keimanan gitu ya, cantik dari dalam, yang itu nanti akan menyelamatkan kehidupan di dunianya itu. Ya karena dikatakan ya di dalam Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu annamal hayatud dunya 'aibu wa lahwun wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Kamathali khaysin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarabu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya dikatakan, jadi Allah itu sudah menspil gitu ya di dalam ayatnya. Dikatakan a'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia ini la'ibun walahun, ya, hanya permainan ya, walahun, dan sesuatu yang bisa melalaikan kita. Kenapa? Karena permainan dan yang melalaikan itu seputar wadinatun, ya perhiasan, watafakhurun, ya dengan bermegah-megahan bainakum, watakasurun, ya dan banyak-banyaknya harta, fil amwal, ya wal aulad, dan anak, ya. Tapi kata Allah dikatakan kama salil ghaisin a'jabal kuffaro nabatuhu. Dikatakan itu bagaikan hujan. Kalau hujan itu kan senang gitu ya. Yang hujan ini akan menyuburkan tanaman-tanaman yang disukai oleh oleh petani. Ya, summa yahiju fatarabahu musfarron summa yakunu khutaman. Ya, kemudian lama-lama tanaman itu akan jadi kering, warnanya menjadi menguning dan akan hancur. Nah, terus diingatin sama Allah, ya memang dunia itu ada kesenangan, ada kenikmatan, permainan, tapi tadi bisa melalaikan. Wafil akhirah, dan diingatkan nanti di akhirat itu ada adabun, ada azab yang syadid, yang keras. Wa maghfiratu minallah, dan ada ampunan dari Allah, waridwan, dan juga ada keriduan dari Allah. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Sehingga kalau kita lagi jatuh cinta ya kepada seseorang, itu kan memang kayak berbunga-bunga gitu ya, seneng lihat gitu ya. Dan jangan sampai itu menipu kita gitu. Rasa cinta kepada lawan jenis itu. Tapi harus kita kelola, harus kita jaga. Ya karena tadi ya berbangga-bangga dengan harta, dengan perhiasan, ya dengan anak, dengan sesuatu yang kita cintai gitu. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan dunia ini, tapi kita harus jaga, kita harus kelola. Gimana yang pernah ada di wanita-wanita tadi, maka
Kita harus kuatkan ya akidah kita, keimanan kita, pahami ya bagaimana sih syariat atau hukum-hukum yang Allah itu ternyata punya aturan. Bagaimana interaksi antara laki-laki dengan perempuan atau pergaulan itu di dalam Islam. Ya, terus laksanakan apa yang Allah perintahkan dan dakwahkan atau kita serukan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga ketika kita hidup itu ya ada cewek, ada cowok, terus kita tertarik kepada cowok itu adalah fitrahnya manusia, tapi kita harus ingat bahwa ya jangan diumbar nafsu itu, tapi gunakan untuk beribadah sesuai identitas kita sebagai seorang muslim. Yang Allah telah mengatur kehidupan kita, yang nanti kita kembali lagi kepada Allah dan kita akan merasakan kematian. Yang kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi kematian itu justru awal, awal dari bertemunya kita kepada Allah. Yang nanti Allah akan tanyai setiap waktu yang sudah kita gunakan itu untuk apa. Nah, sehingga ya jangan sampai kita menyesal dan pergunakan waktu kita untuk mengkaji ya ilmu-ilmu Allah sehingga kita akan menjadi wanita-wanita yang beruntung, wanita-wanita yang solih. Kenapa? Karena dikatakan dunia ini adalah perhiasan yang tadi penuh dengan kesenangan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solihah. Nggak mungkin dia bisa menjadi wanita yang solihah kecuali dengan ilmu. Dan ilmu yang hari ini mungkin banyak yang belum dikuasai atau dipelajari itu adalah bagaimana sih ya seorang wanita itu harus mengelola perasaan cintanya tadi, termasuk bagaimana interaksi dia kepada lawan jenis, dan juga bagaimana di dalam Islam menyalurkan cinta yang benar, yaitu tadi ya dengan mendekat kepada Allah, termasuk kalau misalnya memang sudah siap, ya maka menikahlah. Nanti tata cara menikah itu bagaimana? Termasuk ya, bagaimana ketika pernikahan itu sudah terjalin, bagaimana pernikahan Rasulullah dan istri-istrinya sehingga jangan sampai ya mungkin kita kebawa yang hari ini lagi heboh itu ya perceraian di mana-mana gitu. Itu kan semua ada tuntunannya yang bisa kita pelajari sehingga menjadi ya seseorang yang benar-benar bahagia dengan perasaan cintanya itu. Bukan hanya bahagia sesaat di bulan Februari tok gitu ya, tapi habis itu sengsara. Ya, mungkin itu ya materi pembuka di hari ini. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan ya di materi-materi lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ya ke MC. Materinya sangat membuka mata ya sebenarnya. Karena kita benar-benar kupas tuntas dari sejarah-sejarahnya juga. Dan semakin terasa sih bagaimana sih sebenarnya Islam itu sudah memuliakan seorang perempuan gitu. Oke, nah ini mungkin karena sudah jam segini kita langsung aja kali ya Zah ya masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanyakan lebih jauh terkait materi tadi. Soalnya aku juga lihatnya sangat mind blowing ya. Dikupas dari tentang Valentine dan bagaimana eh, pada akhirnya pun ya dengan budaya-budaya yang yang di luar dari Islam gitu ya itu justru banyak sekali merugikan perempuan gitu kalau misalnya kita mengikuti budaya tersebut. Oke, mungkin dari Mbak Citra atau Mbak Nuha ada yang mau ditanyakan? Kalau misal tanya apa di luar pembahasan boleh nggak ya? Ya, bagaimana Ustazah? Baik tentang apa nih? Apakah boleh, Zah? Ya, silahkan. Ini kan forum cewek-cewek ya. Forum Jadi cewek-cewek. monggo aja. Iya, Ustazah, silahkan. saya izin tanya. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Di sini saya mau nanya, eh apa namanya? Gimana sih cara kita itu biar bisa lebih lapang sama suatu maaf kepotong.
gimana sih Ustazah cara kita itu untuk lapang menerima suatu kejadian yang ibaratnya kayak kecerobohan orang gitu loh Ustazah. Akhirnya dampaknya itu fatal. Apakah itu termasuk takdir gitu loh Ustazah? Nah, ada kejadian ceroboh nih. Nah, terus kejadian itu bikin merugikan orang gitu Ustazah. Apa itu juga termasuk takdir gitu dan kita harus ikhlas gitu Ustazah. Makasih. Langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung jawab deh. Mm-mm. Ya, di dalam pembahasan iman gitu ya kan memang yang pertama harus kita yakini ya bahwa Allah ya Allah itu sebagai ya pencipta kita ya. Nah, Allah sebagai pencipta kita sebelum kita dilahirkan ke dunia itu 50.000 tahun ya sebelum kita turun ke bumi itu Allah telah menetapkan kodok ya atau takdir yang sudah Allah berikan kepada kita berupa apa? Berupa usia kita. Usia kita itu berarti lahir kita kapan, ajal kita itu kapan gitu ya. Itu sudah Allah tetapkan. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Termasuk rezeki ya, rezeki yang sudah Allah tetapkan itu termasuk senang dan susah. Maksudnya di situ salah satunya ada tentang jodoh ya dan lain sebagainya. Sehingga kita harus meyakini bahwa Allah sebagai pencipta kita akan tetapi Allah itu juga menjadi seorang apa namanya Al-Khaliq ya, Al-Khaliq dan Al-Mudabbir. Ya, artinya Allah itu sebagai pencipta dan pengatur, pengatur kehidupan kita. Sehingga ketika Allah menetapkan sesuatu, bukan berarti nggak ada panduan untuk kita menyelesaikan perkara-perkara yang itu terjadi ke dalam hidup kita. Ya, bahkan Islam itu kalau di dalam Al-Quran dikatakan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Apa maksud kafah? Kafah itu maksudnya menyeluruh, sempurna gitu. Jadi Islam itu memang sempurna gitu, bisa menyelesaikan atau mengatur ya berbagai kondisi. Itu yang pertama. Jadi kita harus yakin Allah itu sebagai pencipta dan sebagai pengatur kehidupan kita. Dan ketika Allah mengatur kehidupan kita, harus kita yakini ada hal-hal yang baik ya, ada hal-hal yang buruk dan insya Allah setiap muslim itu akan mendapatkan kemuliaan ketika kita ngikut aturan Allah misalnya ya tentang kekayaan aja ya dibilang kalau atau kehidupan kita pasti kan ada yang kaya ada miskin gitu. Nah tapi bukan berarti yang kaya lebih mulia dibandingkan yang miskin atau sebaliknya yang miskin lebih mulia dari yang kaya enggak. Jadi kedua-duanya itu ya rezeki dari Allah. Yang kaya rezekinya berarti hartanya melimpah, yang miskin berarti Allah berikan rezekinya itu kekurangan. Nah, tapi ada mekanisme di dalam Islam yang si kaya ini gimana cara dia mulia? Cara mulianya adalah jangan dia gunakan hartanya untuk bermegah-megahan atau boros gitu ya bahasanya. Dan ketika dia hartanya itu sudah mencapai nisab, maka harus dia zakat, membayar zakat yang nanti dari harta zakat itu diberikan kepada si fakir miskin, sehingga fakir miskin akan mendapatkan harta juga dari si kaya. Tandanya ada mekanisme yang membuat kaya dan miskin itu sama-sama mulia. Dan nanti di dalam akhirat yang akan ditanya itu cuma harta kamu didapatkan dengan cara apa, halal atau haram, dibelanjakan untuk apa, untuk yang halal atau yang haram. Ketika si miskin itu mendapatkan harta dengan cara yang halal, maka dia bisa masuk surga. Termasuk ketika si kaya ini menggunakan hartanya dengan harta yang halal, dapat hartanya yang halal, dia juga bisa masuk surga. Jadi intinya yang harus kita goals ya dalam hidup kita itu gimana caranya kita ikut aturan Allah biar nanti kita selamat di akhirat gitu karena kehidupan kita itu bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat yaitu surga itu yang kedua ya. Nah, sehingga kalau kita melihat ya di dalam kehidupan kita tadi misalnya ada kejadian-kejadian yang ternyata kejadian itu mungkin tidak kita inginkan gitu. Maka kita harus berpikir ya bahwa
ada memang ranah yang itu menjadi ketetapan Allah, menjadi kodonya Allah. Tapi ada ranah yang manusia itu bisa kuasai. Ya, maknanya kayak tadi misalnya rezeki, udah Allah tetapkan nih segini dan sekian gitu. Ada andil di dalam diri kita itu gimana nih cara membelanjakannya, gimana cara mendapatkannya. Nah, sehingga di dalam kejadian itu kita perlu pikirkan apakah itu di ranah yang kita kuasai, apa yang tidak kita kuasai. Maknanya yang tidak kita kuasai itu ada di ranah Allah. Jadi misalnya tadi kejadian nih kita udah merencanakan begini dan begitu. Tapi kok ternyata di akhir itu ada kesalahan, yang kesalahan itu bukan kita kendalikan. Ya maknanya tiba-tiba kejadian aja. Yang itu di luar kendali kita, maka bisa kita katakan itu adalah kode dari Allah, ketetapan Allah. Ya misalnya nih ada pemburu ya di hutan. Dia berburu karena memang pengen cari makanan. Dia tembaklah burung gitu yang dia lihat. Tapi ternyata di belakang burung itu ada seseorang yang akhirnya pelurunya itu kenanya bukan ke burung gitu, tapi ke seseorang itu sampai orang itu wafat misalnya, sampai orang itu meninggal. Maka di mana ranah kuasa kita? Di ranah kuasa kita itu adalah nembak burung. Kita memang sudah menyasar si burung. Tapi kok ya kena orang lain? Maka kenanya kepada orang lain itu ketetapannya Allah. Bisa jadi memang ajal seseorang itu ya di waktu itu. Yang ternyata kita yang mengenai dia gitu. Sehingga di ranah yang Allah telah kuasai, yang kita itu nggak punya andil di sana, maka itu menjadi ketetapan Allah, kodenya Allah, yang artinya kita tidak harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu yang harus kita ketahui ya teman-teman. Dan banyak memang hari ini saking ya, mohon maaf ya, jauhnya umat Islam itu dari pemahaman Islam, akhirnya tuh seakan-akan semua itu andil dari manusia gitu. Kalau hari ini seringnya ya kan, misalnya gara-gara aku, misalnya ada ya dosen di kampus Mbak itu dulu ya di kampus UB, itu ada seorang anak yang ceritanya dia lagi boncengan nih sama ibunya naik motor. Lah kok ya ketepaan ketika dia bonceng ibunya itu ibunya tuh jatuh. Jadi nggak sadar anaknya itu. Ibunya karena mungkin kondisinya kurus gitu ya, kecil, mungkin nggak kerasa gitu ya kalau naik motor ya. Nah, habis itu ibunya jatuh, terus ternyata ada truk di belakangnya dan melindas ibunya itu sampai wafat ya. Terus anaknya itu merasa bersalah banget gitu ya. Ya bayangkan aja ya, ibaratnya di kejadian karena ada dia yang bonceng gitu ya. Terus habis itu terlindas ya sampai ya wafat, innalillahi ya. Kembali kepada Allah. Apakah ada kuasa dari anak itu? Ya kan namanya nyetir ya fokus nyetir. Nah, terus ternyata ada kejadian itu. Ya akhirnya anak ini menyalahkan dirinya sampai trauma lah bahasanya ketika mau berkendara dan lain-lain. Ya memang ada ketetapan Allah yang bisa jadi memang ibunya tuh ajalnya di situ gitu. Cuma pas kejadian atau hal kondisinya itu ya dalam tanda kutip ketabrak gitu ya, kondisinya di jalan kena tadi ya truk itu gitu. Sehingga yang harus kita ketahui itu mana yang area yang kita tidak bisa kuasai. Itu yang harus kita bayangkan gitu. Kenapa? Karena kalau di area yang tidak kita kuasai, yaitu bukan andil dari kita. Sehingga ya kita cukup berpikir dan kita istighfari ya, dan kita apa namanya, percayai bahwa itu ada andil dari Allah, ketetapan Allah. Nah, yang harus kita pikirkan adalah apa yang andil di dalam diri kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ya, yang dikuasai oleh diri kita, itulah yang nanti Allah akan minta pertanggungjawabkan, dan nanti Allah akan tanyai kita menyelesaikan permasalahan itu dengan cara apa. Jadi misalnya ada suatu kejadian tadi ya, misalnya nggak disengaja, ya berarti itu kembali kepada Allah. Nah, cuma karena tadi ada efek merugikan orang lain, maka ini yang harus kita damaikan gitu, yang harus kita selesaikan. Ya di dalam Islam ya ada adab-adab, misalnya ya saling minta maaf kan gitu, terus saling mengevaluasi, muhasabah, kira-kira ini apa yang perlu diperbaiki dari kejadian ini kan. Terus habis itu ya diperbaiki ya kondisinya. Ya tergantung permasalahannya kan, nanti kan permasalahannya apa dulu gitu. Sehingga
harus kita selesaikan, harus kita damaikan. Harapannya jangan sampai ada permusuhan, tapi tetap dijalin ya ukhuwah Islam yang akhirnya ya sebagai seorang muslim harus saling menyayangi satu sama lain itu gitu. Sehingga ya kalau ada masalah ya harus diselesaikan karena itu ada andil dari kita kan gitu. Diselesaikan dengan baik-baik ya dengan cara Islam, dengan adab dan akhlak Islam sehingga semua pihak itu legowo gitu ya terhadap kejadian tersebut. Karena Mbak nggak tahu kejadiannya ya, jadi nggak bisa ngasih solusi yang lebih rinci ya terhadap penyelesaiannya. Tapi intinya di dalam Islam ada ya, semua penyelesaian dalam kehidupan itu ada. Tinggal kita ya detaili aja kasusnya apa, dilihat ini mana yang area kita kuasai, mana yang tidak. Yang tidak kita kuasai ya berarti kita harus sadarkan ke orang tersebut bahwa ini ada ketetapan Allah, tapi di area yang kita kuasai ya perbaiki. Apa-apa yang bisa kita perbaiki di ranah yang bisa kita kuasai. Mungkin itu ya penjelasannya wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah. Bagaimana Mbak Citra? Apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditambahin lagi? Terima kasih Ustazah sudah sangat jelas terus udah apa ya menyadarkan saya gitu kalau harus legowo. Sudah jelas. Terima kasih Ustazah. Ya, bismillah ya Mbak Citra. Kita belajar lagi bareng-bareng ya Mbak Citra. Baik, Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Citra untuk pertanyaannya. Karena bisa jadi landasan juga ya bagaimana salah satu takdir itu sebagai contoh lagi sebagai keimanan kita kepada Allah itu juga harus terus kita dalami gitu. Terus tidak bisalah kita dapat segala keimanan itu ya kalau misalnya kita nggak memperdalam lagi tentang agama Islam dan kita juga tidak belajar lebih jauh lagi. Jadi insya Allah setidaknya dengan adanya kajian mungkin kedepannya kita bisa sambil menyelipkan juga ya Ustazah ya tentang materi-materi tentang keimanan ini agar memperdalam akidah kita juga ya Zah ya. Begitu. Oke, kalau begitu karena sudah jam 6 mungkin sesuai akadnya aja ya Zah ya karena kita juga dari awal kan jam 5 sampai jam 6 saja. Jadi untuk sesi Q&A saya tutup. Tapi kalau misalnya Mbak Nuha atau Mbak Citra ada yang mau ditanyakan lagi, atau mungkin saya sendiri juga mau nanyakan lagi ya Zah ya. Mungkin izin bisa kirim via chat aja ya Zah ya. Nanti saya kirimkan ke Ustazah. Begitu. Jadi nggak usah sungkan ya guys untuk tanya jawab. Kurang lebih begitu aja. Oke, kalau begitu saya tutup untuk forum kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh Kajian kami kali ini berjudul tentang Why Valentine yang membahas tentang bagaimana sih urgensi kurang lebih ya ringkasan itu bagaimana sih urgensi perempuan untuk bisa memperdalam lagi terkait agama Islam khususnya akidah juga gitu. Nah, semoga dari apa yang sudah kita pahami sekarang ini dapat membawa kita kepada keberkahan ya Zah ya dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita insya Allah. Untuk itu saya tutup. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih juga Ustazah atas pembawaan materinya yang sangat menarik ini ya gitu. Semoga ya kedepannya bakal terus bisa berlanjut ya. Kita bakal terus bisa belajar bareng-bareng. Sebelum kita tutup, mari kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Pamit duluan. Iya, terima kasih sudah. Aku matiin dulu recordingnya. Iya, itu caranya. Penting kan rekaman.